Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama, sehingga kita telah dapat hadir di SMA Negeri 10 Padang ini. Salawat dan salam buat arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik, anak-anak semua, pertemuan kita dalam suasana COVID-19 ini memang berbeda dengan yang pernah Ananda lalui selama ini, di mana selama ini proses belajar kita tatap muka. Namun pada saat ini karena COVID-19 ini belum berita, masih dalam kondisi new normal. Mudah-mudahan kita berharap secepatnya normal sehingga kita dapat belajar seperti biasa. Jadi karena suasana belum kondusif, materi pembelajaran kita disampaikan dengan daring. Ya, mudah-mudahan walaupun seperti ini, dengan kesungguhan Anda tidak mengurangi maksud dan tujuan BBM yang sesungguhnya. Baiklah, mari kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini yaitunya memahami ayat-ayat Al-Quran tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Jadi artinya kita pertemuan hari ini materi kita yaitunya memahami ayat-ayat Al-Quran tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Untuk itu Ananda, pertama Bapak bacakan ayat-ayat yang terkait dengan ini. Sebetulnya dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan ini. Namun pada saat ini kita akan mengambilkan yaitunya dari surat Al-Hujurat, surat ke-49, tepatnya pada ayat yang ke-12. Nah, sekarang Bapak bacakan dulu, nanti kita identifikasi tajwid pada ayat-ayat yang kita jadikan sebagai landasan pada saat ini. Anda simak, Bapak bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni ismun wa la tajassasu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم Sadaqallahul azim. Bapak berharap terkait dengan membaca Al-Quran ini, Anda semua bisa membacanya minimal dengan murattal seperti yang Bapak bacakan tadi. Kalau bisa dengan irama tilawah tentu lebih baik. Kalau irama tilawah lain lagi iramanya. Ya, ada namanya bayati, ada namanya Hijaz, ada namanya Nahawan dan seterusnya. Nah, sekarang kita minimal dengan bacaan tilawah. Untuk bisanya kita membaca Al-Quran dengan tilawah ini ya Nanda, atau dengan tartib ini, kita harus mengerti tentang ilmu tajwid atau kaidah ilmu tajwid. Nah, untuk saat ini pertemuan kita kali ini Bapak akan mengajarkan atau mengulang kembali tentang ilmu tajwid yang terkait pada ayat-ayat ini. Nah, oke. Sekarang kita lihat tajwid yang ada pada ayat di sini. Pertama sekali kita akan melihatnya memang dalam pelajaran ilmu tajwid pada ayat ini kan banyak ayat-ayat yang terkait di sini yang mengandung ilmu tajwid. Nah, sekarang Bapak akan awali pemberian ilmu tajwid dengan hukum nun mati atau tanwin. Jadi hukum nun mati atau tanwin ini Anda sama. Nah, buktinya sama seperti ini. Kalau Anda membaca Al-Quran, nah, kalau Anda memahami rumus ilmu tajwid ini, itu akan mudah kita mengidentifikasi suatu ayat, apa nama hukum tajwid yang terdapat pada ayat itu, dan bagaimana cara membacanya. Nah, sekarang kita cobakan dulu tentang hukum nun mati atau tanwin. Benarkah sama hukumnya? Nah, coba lihat di sini. Nah, ini tanwin namanya. Baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di depan, itu disebut dengan tanwin. Sama cara membacanya dengan nun mati. Oke, kalau kita buktikan. Nah, ini. Nah, ini dia. Ini sama membacanya dengan ini. Ini alif berbaris 2 di atas dibaca an. Ini alif berbaris di atas disambut dengan nun sukun atau nun mati dibaca juga an. Jadi kalau begitu hukum nun mati atau tanwin cara membacanya sama, maka hukumnya sama. Nah, berapakah hukum nun mati atau tanwin ini? Nah, ada 5 macam. Ada 5 hukum membacanya. Yang pertama sekali nama hukumnya izhar halqi. Nah, ini dia. Izhar halqi. Artinya apa itu izhar halqi? Dibaca dengan jelas, tidak berdengung. Jadi kalau ada nun mati bertemu dengan huruf izhar halqi ini dibaca jelas, tidak berdengung. Berapa hurufnya? Ada 6. Mana yang 6 ini? Ini dia. Ha, kha, ain, ghain. Nah, ini di ghain ini. Ha, hamzah. Nah, jadi kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini dibaca
dengan jelas tidak berdengung. Nah, tidak berdengung. Contohnya ini. Nah, ini dia. Min ha. Ha. Min ha. Nun mati ketemu dengan ha. Ini dia hurufnya. Ha. Nah, begitu seterusnya. Sekarang yang kedua, nama hukumnya itu idgham bila gunnah. Idgham itu artinya masuk. Bila dengan tidak, gunnah dengung. Jadi masuk dengan tidak dengung. Nah, hurufnya A cuma 2. Lam ra. Nah, lam ra. Kita contohkan. Nah, ini nun mati bertemu dengan lam. La ilam. La ilam. Nah, tidak boleh dilamakan. La ilam. Itu salah. Itu namanya gunnah. Sekarang dia masuk kepada lam. Atau dibaca la in lam. Salah juga. Jadi la il lam. Masuk nun ini kepada lam. Ada yang ketiga, nama hukumnya idgham bi gunnah. Idgham tadi masuk bi dengan gunnah dengung. Jadi masuk dengan dengung. Nah, contohnya apa? Di dalam ayat ini ada. Nah, ini contohnya. Nah, ini dia. Ini tanwin bertemu dengan mim. Nah, ini hurufnya. Yang 4 itu ya, waw, mim, nun. Nah, ini masuk dia ke huruf kalau ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ini, nama hukumnya idgham bi gunnah. Nah, contoh dalam ayat ini dia. Nah, jadi kalau kita baca ayat, kita bisa membaca dengan baik kalau tahu kaidah ini. Ngerti kita kaidah ini. Ini contohnya. Katsiran dilamakan katsiran mi. Nah, orang pakai irama itu di situ kuncinya. Katsiran mi. Nah, tapi kalau ada orang berirama tidak mengerti dengan ilmu tajwid, wah iramanya itu mungkin bagus kedengaran oleh orang. Tapi salah arti, salah menurut ilmu tajwid, salah menurut ilmu tajwid, salah pula artinya. Oke, kita lanjutkan dengan yang keempat, yaitunya iqlab. Iqlab artinya ada orang mengartikan dipalingkan, ada yang mengartikan ditukar. Apa yang ditukar? Bunyi bacaan nun itu menjadi mim kalau bertemu dengan huruf ba. Jadi iqlab ini paling mudah mengenalnya. Hurufnya cuma satu, yaitu ba. Ba. Kalau idgham bi gunnah tadi 4 disebut dengan yauman. Ya, waw, mim, nun. Kalau iqlab cuma ba. Ba hurufnya. Nah, contohnya apa? Mudah. Contohnya mim ba'di. Nah, ini dia. Jadi tulisannya min, tapi dibaca mim, menjadi mim dia. Biasanya kadang dikasih kode tanda mim kecil di sini. Di kode di situ. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan nun ini ditukar bacaannya dengan mim. Nah, bacanya mim ba'di. Ada orang dengan menyambungnya dengan huruf lain. Mim ba'dihim. Salah kalau kita baca begini. Mim ba'dihim. Salah. Baru hanya sekedar ditukar.
Atau baca begini, min ba juga salah, jelas nunnya. Jadi nun itu ditukar menjadi mim dengan berdengung. Mim ba'dihim. Nah, gitu ya. Nah, baik Ananda, nanti kalau kita sudah menguasai ini, insyaallah mudah membaca ayat-ayat ini. Kita lanjutkan dengan yang kelima. Yang kelima, nama hukum nun mati atau tanwin itu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Perlu juga Anda memahami itu. Nanti kita akan ketemu pula ilmu tajwid ikhfa juga, yaitu ikhfa syafawi. Nah, itu kalau nanti kita bicara tentang hukum mim mati. Nah, sekarang ikhfa hakiki. Itu pernah tuh Bapak memberikan ujian yang Bapak tuju ikhfa hakiki. Tapi dia sebut ikhfa saja. Nah, Bapak berikan nilai cuma setengah. Nah, karena ikhfa itu ada dua, ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Begitu juga dengan izhar ini, izhar hakiki, izhar syafawi. Kapan izhar syafawi? Itu ketika bicara tentang mim mati. Nah, oke. Sekarang ikhfa hakiki. Nah, artinya apa ikhfa hakiki? Membaca bacaan nun yang mati ini, ya maksudnya nun yang mati ini atau tanwin, dengan samar-samar. Nah, kalau orang Jawa menyebut dengan sengau katanya, ya sengau atau samar-samar serta dengung. Nah, serta dengung. Jadi kapan itu nun mati dibaca samar-samar? Kalau bertemu dengan salah satu hurufnya yang 15. Jadi hurufnya ada 15 macam. Nah, untuk mudah menghafalnya, kalau Bapak dulu menghafal mungkin dengan metode orang-orang dahulu menghafalnya huruf ikhfa itu ada 15. Ta, sa, jin. Wah, susah sekali. Tapi ada metode yang baru. Nah, dipegal-pegalnya 3 biji. Yang mana? Ta, sa, jin, dal, dal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Nah, jadi dia pegal-pegal 3. Ta, sa, jin, dal, dal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Nah, jadi dia pegal-pegal sehingga menjadi 5 penggalan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Jadi kalau ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang 15 ini, dibaca samar-samar antara kedengaran nun dengan tidak, antara masuk kepada huruf sesudahnya dengan tidak. Nah, jadi samar-samar dia. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya Ananda dapat kita lihat di sini. Oke, Ananda. Nah, jadi kita tadi sudah bicarakan tentang huruf-hurufnya. Nah, Bapak beri contoh di sini. Umpamanya ini ta. Ta ya. Nah, ini sama-sama dia. Antara jelas nun dengan tidak, antara masuk nun dengan huruf ta. Nah, kuntum. Dilamakan itu namanya dengung. Nah, sekarang nun mati bertemu dengan fa. Kun fayakun. Nah, dalam ayat ini ada juga Ananda. Nah, ini dia. Tanwin bertemu dengan fa. Nah, jadi maitan fakarihtum. Jadi tamfa ini dibaca bingung.
Nama hukumnya ikhfa hakiki. Maitan fakarihtum. Baik Nanda. Jadi bela Nanda. Tadi kita sudah menjelaskan tentang bagaimana cara membaca hukum nun mati atau tanwin. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan hukum mim mati. Ada 3 macam. Jadi kita sekarang bicara tentang hukum mim mati. Jadi hukum mim mati itu berapa? 3. Jadi kalau kita tahu rumus yang 3 ini, asal ada mim mati, dengan huruf apa dia bertemu sudah itu. Nah, kita akan mudah membacanya. Hukum mim mati itu yang pertama sekali izhar syafawi. Izhar syafawi itu, izhar itu artinya membaca dengan jelas. Cara membacanya dengan jelas. Nah, jadi izhar syafawi itu kalau ada mim mati, ini mim mati, bertemu dengan selain mim dan ba, itu dibaca jelas, tak berdengung. Contohnya ini, lam yalid walam yulad. Dalam surat yang paling mahir bagi kita, lam yalid. Di lam itu ada mim mati, bertemu dia dengan ya, dibaca jelas. Lam yalid walam yulad. Dibaca jelas, tak berdengung. Banyak lagi dalam surat Al-Kafirun juga, lakum dinukum. Jadi asal ada mim mati, ketemu selain dari mim dan ba, itu dibaca jelas. Hum fiha, mim mati bertemu dengan fa. Oke, Ananda? Hurufnya banyak sekali selain dari mim dan ba. Bagaimana kalau mim mati bertemu dengan ba? Ini nama hukumnya ikhfa syafawi. Jadi hurufnya 1, ba. Jadi ba saja. Itu dibaca dengan dengung. Contoh di sini Ananda, dalam ayat ini ada di sini. Ini dia. Ini mim mati bertemu dengan ba. Wala yaltab ba'dukum ba'da. Jadi wala yaltab ba'dukum ba'da. Jadi mim mati bertemu dengan ba. Wala yaltab ba'dukum ba'da. Oke, Nanda? Jadi asal ada mim mati bertemu dengan ba, itu dibaca dengung. Oke. Ayat ketiga, nama hukumnya idgham mimi. Ada juga orang menyebut idgham mutamatsilain. Jadi hurufnya cuma 1, yaitu mim. Mim mati bertemu dengan mim, itu dibaca dengung. Contohnya ini, lahum maghfirah. Ini dia. Lahum maghfirah. Jadi kalau ada mim mati bertemu dengan mim, dibaca bingung, dilamakan dikit. Lahum maghfirah. Jangan lahum maghfirah, itu baru hanya sekedar izhar, jelas baru, belum lagi dengung. Lahum maghfirah.
Oke Ananda, tadi sudah selesai kita bicarakan tentang hukum mim mati. Sebetulnya di sini banyak sekali ilmu tajwid yang perlu kita pahami, tapi karena keterbatasan waktu, barangkali pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita juga bisa membicarakan tentang ilmu tajwid yang terkait dengan ayat-ayat yang kita jadikan sebagai landasan atau dasar materi pelajaran kita, yang barangkali dengan pokok bahasan yang berbeda, asal kita mengambilkan dasarnya Al-Quran. Nanti kita akan juga singgung ilmu tajwid atau pemahaman tajwid yang ada pada ayat itu. Sepertinya nanti Ananda kita bicara tentang ahkamul mad ya, atau makharijul huruf, banyak lagi sebetulnya. Ya, tapi ini kan pengulangan aja, karena Bapak menganggap Ananda pada pelajaran-pelajaran di TPA, TPQ, atau MDTA atau dulunya MDA juga sudah belajar dulu. Sekarang kita bagaimana mereview kembali sehingga Ananda teringat lagi ilmu-ilmu yang telah dipelajari sebelumnya. Baik Ananda, untuk kali ini mungkin pemaparan materi dengan Bapak sampai di sini. Ananda Bapak tugasi untuk menulis potongan-potongan ayat, terutama dalam ayat ini yang menyangkut dengan ilmu tajwid. Walaupun Bapak tak semuanya menjelaskan, seperti di sini, ini ahkamul mad, aman apa yang ada pada ayat ini. Kemudian ini amanu, tegak lurus barisnya. Apa nama madnya di sini? Ya. Kalau boleh, ini namanya mad badal di sini Ananda. Jadi tolong identifikasi ayat ini. Seperti ini jim, ada jim mati. Huruf jim ini huruf apa ini? Kalau Ananda ingat itu hurufnya ada 5 itu, istilahnya baju di toko. Anda dulu ada orang nyebut qaftubun jadin. Qaftoba jindan. Huruf apa dia itu? Ingat kembali. Jadi Ananda Bapak tugasi tulis ayat ini, kemudian identifikasi tajwidnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan bicarakan lagi, yaitunya menerjemahkan ayat ini secara berkata. Ananda, mudah-mudahan pertemuan kita walaupun dengan metode daring ini, karena keterbatasan kondisi namanya, kita berdayakan hal yang seperti ini, mudah-mudahan tidak mengurangi arti dan maksud tujuan PBM kita. Ya, semuanya kalau Ananda ikuti dengan serius, insya Allah Ananda bisa. Oke, silakan dibuat di buku latihannya. Buat ayat ini, buat potongan-potongan yang ada tajwid yang ada pada ayat ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pertemuan kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.